Mengapa terjadi perang antara Sri Krishna dan juga Arjuna? Sedangkan menurut kitab suci Hindu, Sri Krishna dan Arjuna dianggap sebagai dua raga dan satu jiwa. Diyakini bahwa di dua para yuga, hanya Nara dan Narayan yang muncul sebagai Sri Krishna dan Arjuna. Pembaca pasti sudah membaca banyak cerita yang berhubungan dengan Sri Krishna dan Arjuna. Dan sampai sekarang sudah disediakan dalam bentuk film Mahabharata. Putra Kunti Arjuna menganggap Dewa Krishna sebagai teman yang selalu membimbingnya. Arjuna juga sangat mencintai Sri Krishna. Tapi yang terjadi adalah Sri Krishna dan Arjuna juga pernah berperang. Menurut legenda, suatu hari Maharsi Galab sedang mempersembahkan arghya kepada Dewa Surya di pagi hari. Pada saat yang sama, dianjulinya pilihan Gandharwa Chitrasen melalui jalur angkasa pun terjatuh. Melihat ini, Maharsi menjadi sangat marah. Dalam kemarahan, dia hendak mengutuk Chitrasena sehingga dia mengetahui bahwa tapabalnya dihancurkan dan dia pun berhenti. Dia kemudian menceritakan penderitaannya kepada Sri Krishna. Mendengar tentang Maharsi, Sri Krishna menjadi sangat marah dengan Chitrasen dan berjanji untuk membunuh Chitrasen dalam 8 putaran. Sekarang Resi Galab yakin bahwa hari ini akhir dari Chitrasen sudah pasti dan dia pergi dari sana. Di sisi lain, Devarasi Narada mencapai Sri Krishna segera setelah Maharsi pergi ke Galab. Sri Krishna menyambutnya dengan hati yang sedih. Melihat kesedihan di wajah Sri Krishna, Narada bertanya padanya, "Tuhan, mengapa ada kesedihan di wajahmu hari ini?" Atas hal ini, Sri Krishna menyampaikan janjinya kepada Narada bersamaan dengan penderitaan Maharsi Galab. Mendengar ini, Narada tidak tahu harus menyarankan apa. Dia menerima perintah dari Sri Krishna dan pergi dari sana. Setelah itu, Devrasi menemui Chitrasena. Melihat Narada datang ke sana, Chitrasen membungkuk padanya dan memberikan hormat. Dia membawa horoskopnya dan mulai menanyakan Narada tentang dari mana asalnya. Melihat ini, Narada berkata, "Hai orang bodoh, apa yang kamu tanyakan semua ini? Akhirmu sudah sangat dekat. Jika Anda menginginkan kesejahteraan Anda, maka lakukanlah amal sebanyak-banyaknya." Chitrasena panik mendengar berita kematiannya. Dia pergi ke alam Brahmana, Siwapuri, Indrayama, Waruna untuk mencari perlindungan untuk melindungi hidupnya. Tetapi tidak ada yang menolongnya, bahkan dia diusir dari sana. Setelah merasa frustasi, Chitrasena akhirnya mencapai perlindungan Devrasi Narada bersama para wanita yang sedang menangis. Narada merasa kasihan melihat wanita yang menangis itu. Dia memberitahu Chitrasena bahwa temui aku di Sungai Yamuna malam ini. Chitrasen sudah siap dan berangkat menuju Sungai Yamuna. Setelah sampai di sana, Narada menunjukkan padanya sebuah tempat dan berkata, "Hari ini seorang wanita akan datang ke sini di tengah malam. Pada saat wanita itu datang di tengah malam, Anda harus terdengar menangis sampai dia memperhatikan atau mendengarkan Anda menangis. Wanita itu akan menyelamatkanmu. Tapi urus satu hal. Jangan katakan apapun tentang penderitaan Anda sampai wanita itu berjanji untuk meringankan kesedihan Anda." Setelah menjelaskan semua ini kepada Chitrasena, Narada pergi dari sana. Setelah pergi dari sana, Maharsi Narada lalu menemui Subhadra langsung di istana Arjuna. Melihat Narada datang ke istana, Subhadra membungkuk padanya dan menanyakan tujuan kedatangannya. Kemudian Resi Narada berkata padanya, "Subhadra, hari ini adalah hari yang sangat penting. Mandi di Sungai Yamuna pada tengah malam hari ini akan membantu Anda mencapai kebajikan aksaya." Setelah berbicara seperti itu, Narada meninggalkan Subhadra dari sana. Sementara itu, tengah malam istri Arjuna Subhadra datang untuk mandi di Yamuna bersama teman-temannya sesuai dengan saran dari Resi Narada. Jadi di sana dia terdengar menangis.
Subhadra mengingat Devrasi. Subhadra berpikir bahwa bersama dengan Mandi, mari kita akan mendapatkan kebajikan aksaya. Berpikir ini dia pergi ke arah suara itu. Di sana dia menemukan Citrasena yang sedang menangis. Subhadra menanyakan banyak alasan kepada Citrasena untuk menangis, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Akhirnya Subhadra berkata kepada Citrasena bahwa saya berjanji bahwa saya akan mengatasi masalah apapun yang Anda hadapi. Citrasena menceritakan semua penderitaannya kepadanya saat dia bersumpah kepada Subhadra. Subhadra menjadi tertekan dan sangat bingung setelah mendengar penderitaan Citrasena. Dalam benak saya mulai memikirkan tentang sumpah Sri Krishna yang lain dan sumpah saya yang lain. Lagi pula, apa yang harus dilakukan? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melindungi Citrasena dan membawanya. Sesampainya di istana, Subhadra menceritakan semuanya kepada Arjuna. Arjuna menghibur Subhadra dan berkata bahwa sumpahmu akan segera dipenuhi. Di sisi lain, Narada melihat bahwa Citrasena sekarang aman di bawah naungan Arjuna. Dia kembali menemui Sri Krishna. Dia memberitahu Sri Krishna bahwa Citrasen sedang berada di perlindungan Arjuna saat ini. Jadi Anda harus pergi berperang dengannya. Setelah itu, baik Sri Krishna dan Pandawa datang ke medan pertempuran dengan pasukannya masing-masing. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya, tetapi tidak melihat hasil. Sri Krishna akhirnya menggunakan cakra Sudarsana miliknya. Melihat cakra Sudarsana datang ke arahnya, Arjuna meninggalkan Pasupatastra. Gejala Holocaust mulai muncul di ketiga lokomotif segera setelah Pasupatastra dikeluarkan. Melihat ini, Arjuna teringat pada Dewa Siwa. Kemudian Dewa Siwa muncul dan dia menetralkan kedua senjata tersebut. Kemudian dia berkata kepada Sri Krishna, "Lupakan sumpah Anda di depan para penyembah yang setia, maka itu adalah sifat alami Anda. Sekarang akhiri perang ini." Sri Krishna memeluk Arjuna dan membebaskannya dari medan perang segera setelah Dewa Siwa berkata seperti itu. Semua orang mulai memujinya, tetapi Maharsi Galap tidak menyukainya. Dia bilang itu lelucon yang bagus. Sekarang saya melihat kekuatan saya dengan kekuatanku ini, Citrasena bersama dengan Krishna, Arjuna dan Subhadra akan habis terbakar. Tetapi segera setelah Biku Malang itu mengambil air di tangannya, Subhadra berkata, "Jika aku menjadi penyembah Krishna dan tanggapanku terhadap Arjuna selesai, maka air ini tidak akan jatuh ke bumi dari tangan orang yang bijak." Dan apa yang dikatakan Subhadra pun terjadi. Resi Galaf sangat malu. Dia pun pergi dari sana dan kembali ke asramanya. Itu tadi sedikit perselisihan antara Krishna dan Arjuna yang tidak ditayangkan di televisi. Walaupun Krishna dan Arjuna dikatakan sangat dekat, tetapi di antara mereka juga pernah terjadi perselisihan dan perang kecil. Tetapi perselisihan ini tidak berlangsung lama. Semuanya sudah diatasi oleh Dewa Siwa sendiri.